Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok entrepreneurship, yaitu kami membuat sebuah toko merchandise-mu. Bab 1 atau pendahuluan. Di sini ada background bisnis kita. Kami membuat bisnis usaha ini karena beberapa faktor, yaitu karena usaha ini merupakan merchandise yang cukup menarik untuk diperjualbelikan. Selain bentuknya yang bervariasi, membuat pembeli tertarik membeli merchandise kami. Tujuan kami mendirikan untuk memperkenalkan berbagai macam merchandise yang cukup menarik untuk dipakai sehari-hari. Nah, berikut ini merupakan visi dan misi kami, menjadikan merchandise-mu sebagai toko merchandise terbaik bagi para pelanggan, dengan memberikan pelayanan yang terbaik, produk yang berkualitas, serta tempat dan atmosfer yang nyaman, sehingga menjadi pilihan utama dalam memilih toko merchandise. Nah, ini adalah misi kami. Kami berkomitmen untuk membentuk tim yang solid dalam melayani konsumen secara profesional serta mempunyai etika bisnis yang baik. Menjaga standarisasi dalam menyediakan merchandise yang berkualitas, unik, dan bervariatif dengan harga yang bersaing. Menciptakan atmosfer yang natural dan rileks dengan fasilitas-fasilitas yang menunjang demi meningkat kenyamanan pelanggan. Deskripsi produk. Bingung mau mencari merchandise terbaik di mana? Sudah keliling toko merchandise lain tapi tidak ada yang menarik? Coba mampir ke toko kami, yaitu toko merchandise-mu. Mengapa harus ke toko kami? Karena kami menjual merchandise yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Dengan jenis yang bervariasi, mulai dari kalung, gelang, hingga gantungan kunci yang berkualitas, ada di toko kami. Buruan, kunjungi toko kami sebelum kehabisan. Nah, berikut ini adalah struktur organisasi, yaitu ada 3 orang. Yang pertama adalah saya, yang kedua adalah Aziz, dan yang ketiga adalah Yusuf. Oke. Nah, berikut ini adalah layout bisnis model kanvas yang akan dijelaskan oleh Aziz. Silakan untuk Aziz menjelaskannya. Baik, di sini saya akan menjabarkan tentang layout bisnis model canvas dari merchandise.com. Di sini ada key partners, penjualan online di media sosial seperti Instagram dan Facebook, key activities, membeli bahan-bahan terbaik, mengandalkan komponen pendamping berkualitas tinggi, pelayanan cepat dan ramah, mempertahankan kualitas barang yang dijual. Key resources, lokasi penjualan yang strategis, pekerja yang mahir, semangat, dan berpengalaman. Memasukkan bahan baku yang berkualitas. Unique value proportion. Kualitas dijamin bagus, melayani konsumen dengan sepenuh hati. Customer relationship, menawarkan diskon promo kepada konsumen, dan berbagi sedekah pada kaum yang tidak mampu. Channels media sosial seperti Instagram dan Facebook, customer segment, anak-anak muda, mahasiswa, pelajar SD, SMP, SMA, pegawai kantoran, dosen, dan guru. Cost structure, penyediaan alat-alat pengukir kayu, persiapan lokasi kios dan toko, penyediaan bahan baku terpercaya, menghitung anggaran promosi. Revenue stream, ada modal bersama, penjualan per barang atau per pieces, dan sistem bagi hasil kerjasama. Oke, berikut ini merupakan bab ketiga, yaitu finansial yang kami alami. Silakan untuk Aziz menjelaskan kembali dari bab 3 ini. Baik, financial plans. Yang di sini ada 1, business preparation budget. Di sini ada komponen, jumlah, satuan, harga satuan, dan total harga. Di sini komponen yang dibutuhkan adalah kayu berjumlah 5, satuannya adalah per set, harga satuan adalah 50.000. Total yang dibutuhkan adalah Rp250.000. Dan nomor 2, overhead cost, komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat merchandise seperti gelang, gantungan kunci, kalung, dan lain-lain. Komponen yang dibutuhkan adalah gergaji dan cutter berjumlah 3, alat ukir dan pulpen ukir berjumlah 3, kuas cat berjumlah 5, furnace
dibutuhkan adalah 5 kaleng, amplas 5, pegares 2. Total yang dibutuhkan adalah Rp430.000. Oke, berikut ini adalah business acquisition budget. Nah, di sini ada pendapatan, komponen terjual, satuan harga, harga satuan, dan total harga. Nah, dari sini kita telah menjual 60 produk. Dalam satuannya itu adalah pieces, yang harganya adalah Rp15.000. Nah, dari total harganya kita bisa mendapatkan total pendapatan Rp900.000. Oke, untuk selanjutnya adalah break even point. Untuk ini kami mempersilakan Usup untuk menjelaskannya. Saya akan menjelaskan tentang break even point. Itu di mana ketika kita dapat mengambil keuntungan, di manakah gitu kita dapat mengambil keuntungan waktu kita berjualan ini. Nah, di sini ada tabel jenis biaya, yaitu biaya tetap, biaya variabel per piece, dan juga harga jual per piece. Nah, biaya tetap ini adalah biaya yang kita gunakan seperti untuk membeli alat-alatnya, kayak mesin ukirnya, alat ukirnya, amplas, dan lain-lain. Lalu ada juga biaya variabel per piece, yaitu biaya yang total yang dibutuhkan untuk membuat satu piece merchandise kita. Lalu harga jual per piece-nya. Nah, biaya tetap kita yang kita butuhkan, kebetulan di kami itu ada 50.000 untuk pembelian peralatannya. Juga ada biaya variabel per piece-nya, yaitu 12.000 terdiri dari bahan baku 11.500 dan biaya lainnya sebesar Rp500. Lalu ada harga jual per piece. Nah, kami di sini harga jual per piece-nya itu 15.000, cukup terjangkau untuk kalangan anak-anak muda untuk satu buah gantungan kunci, kalung, atau gelang. Nah, maka di sini ada penjelasan tentang break even point, yaitu break even point unit itu dihasilkan dari biaya tetap dibagi hasil dari harga jual dikurangi harga biaya variabel per unit. Nah, maka biaya tetapnya itu adalah 50.000, biaya tetapnya adalah 50.000, lalu harga variabel per piece-nya itu 12.000 dan harga jualnya 15.000. Maka 15.000 dikurangi 12.000 adalah 3.000. Maka 50.000 biaya tetap ini dibagi oleh untungnya bersih per piece-nya itu 3.000. Maka di sini hasilnya adalah 17 unit. Maka penjelasannya adalah berdasarkan perhitungan di atas, maka kami mengalami break even point atau tempat di mana kita bisa mengambil keuntungan itu, mendapatkan keuntungan itu, kita mampu di mana ketika kita mampu menjual 17 piece merchandise kita kepada konsumen. Dengan demikian, jika satu kali produksi kita nih membuat satu kali produksi, kami misalnya membuat 30 piece merchandise-nya. Nah, maka kalau kita dapat dijual secara seluruhnya 30 piece tersebut, maka kita dapat mengalami break even point pada penjualan ke-17. Nah, pada penjualan ke-17 tersebut, 17 piece sudah terjual, maka sisanya itu kita adalah untungnya. Karena biaya tetap sejumlah 50.000 ini sudah kita mampu terpenuhi. Untuk ini merupakan revenue profit. Untuk Ucup, silakan menjelaskan kembali. Nah, terima kasih. Revenue profit sharing. Nah, di sini adalah pembagian keuntungan kita. Nah, ada data-data pengeluaran, pendapatan, dan keuntungan. Pertama, pengeluaran kita itu 680.000 dalam satu kali produksi. Nah, di mana dalam 680.000 itu kita bisa menghasilkan 60 piece merchandise. Nah, maka kalau 60 piece tersebut sudah terjual seluruhnya, maka pendapatan kami adalah 15.000 dikali 60. Maka hasilnya 900.000. Maka pendapatan kita secara seluruhnya adalah 900.000 rupiah. Maka keuntungan adalah 900.000, pendapatan tersebut dikurangi pengeluaran kita 680. Maka hasil
keuntungan kita adalah 220.000. Nah, rincian pembagian keuntungan tersebut, kita dengan sistem revenue profit sharing ini, pembagian keuntungan untuk masing-masing rekan kerja yang terlibat itu 30%. Nah, maka dari tabel ini kita lihat jumlah uang yang diperoleh atau yang didapatkan oleh masing-masing anggota yang terlibat adalah 220.000 dibagi 30%. Maka setiap orang di antara kita itu Dean, Yusuf, dan Aziz ini dapat 73.000 masing-masing orang dengan metode profit sharing. Begitu, Dean. Oke, untuk yang terakhir ini merupakan kesimpulan dari presentasi kita. Presentasi tentang hal saja yang terjadi dalam usaha. Namun, jangan lupa untuk memperhatikan aspek lainnya. Salam usaha seperti aspek keuangan, bak bensin, aspek keuangan berfungsi agar bisnis tetap berjalan dan produk tetap lancar. Untuk itu, pastikan agar keuangan usaha Anda tetap terpantau dengan pasti. Terima kasih, inilah dari hasil presentasi kami. Terima kasih untuk Bapak dosen yang telah memberikan kami tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.